Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibn Hambali, Ketua Lembaga Bahthul Masail MBJNU Kecamatan Wlingi. Saya akan menyampaikan hasil Bahthul Masail pada hari Sabtu malam Ahad 3 Desember 2022 di Ponpes Maftahul Huda Telogomulyo Balirejo Wlingi, yaitu Bahthul Masail Waqi'iyah dalam rangka peringatan 1 abad NU di Kecamatan Wlingi. Ada 4 soal yang kita rangkum dari masyarakat, soal-soal waqi'iyah yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, bagaimana hukumnya meletakkan buku Yasin Tahlil di lantai bawah, karena ini sering terjadi di jam'iyah Yasin. Jawabannya, meletakkan mushaf di bawah atau lantai, para ulama berbeda pendapat. Namun para ulama sepakat apabila ada motif ihanah, yaitu ada niat untuk meremehkan, maka sepakat hukumnya haram. Itu yang paling pokok di situ. Kemudian perinciannya, apabila tidak ada motif ihanah, tidak ada niat untuk meremehkan, tapi juga tidak ada kebutuhan atau alasan yang mendorong untuk di bawah, terus meletakkan mushaf Al-Quran di bawah, termasuk Yasin Tahlil, ya, karena di dalamnya ada Al-Quran. Maka disinilah para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, dan ada juga yang mengatakan boleh. Sedangkan apabila ada hajat atau kebutuhan dan tanpa motif atau tanpa niat untuk meremehkan, maka para ulama jumhur mengatakan boleh. Kebanyakan para ulama adalah mengatakan boleh. Misalnya orang sholat membaca Al-Quran, pas sujud tentu butuh meletakkan mushaf di bawah. Maka di situ menaruh di depannya di lantai itu tidak apa-apa. Di sini saya tekankan, betapapun ada perbedaan tadi, kami himbau, dianjurkan kepada para masyarakat untuk meletakkan mushaf Al-Quran ataupun papan ataupun kertas yang ada tulisan Al-Qurannya, termasuk buku Yasin Tahlil, juga buku-buku syariat, agar diletakkan di tempat yang tinggi, agar ditempatkan di tempat yang mulia, bukan di bawah. Itu soal yang pertama. Kemudian soal 2, bagaimana hukumnya memasang foto di buku Yasin dan Tahlil untuk mengenang almarhum atau almarhumah. Hukumnya adalah boleh atau bahkan sunnah, ya, kalau niatnya benar dan bagus. Boleh, dengan catatan fotonya itu sopan, tidak membuka aurat, dan tentu karena di sana tidak ada unsur ihanah ataupun niat meremehkan. Maka selama itu dipenuhi, itu boleh. Yang ketiga, bagaimana hukumnya menyentuh mushaf, menyentuh, memegang buku Yasin Tahlil bagi wanita haid, karena sering terjadi di jamaah ibu-ibu. Ibu-ibu itu membawa Yasin, membawa Tahlil, tapi di antara mereka sedang berhalangan, datang bulan. Ini bagaimana? Sebenarnya menurut jumhur ulama, bahkan di 4 mazhab sekaligus, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu orang yang hadas, termasuk orang yang haid, apalagi hadas kecil, hadas besar, terutama hadas besar, terutama lagi haid, itu haram. Awalnya begitu. Gambaran besarnya adalah haram untuk memegang, menyentuh, memegang, juga membawa mushaf Al-Quran ataupun papan ataupun buku yang ada ayat Qurannya.
Tetapi di dalam pendapat Syafi'iyah ada qaul dhaif, ini sebagai solusi bagi yang sudah ya, sudah kadung diamalkan ini, ada qaul dhaif yang mengatakan bahwa yang tidak boleh disentuh itu tulisan Al-Qur'annya saja. Sedangkan sampulnya, pinggir mushafnya, bahkan halaman mushafnya di antara baris-baris ayat itu yang kosong ya. Bukan yang bagian tulisannya kurang persis, itu masih boleh disentuh oleh orang haid. Ini tapi dhaif ya, atau lemah. Kemudian di dalam Malikiyah, ini salah satu dari 4 mazhab ya, yang muktabar di kalangan ahli sunnah wal jamaah, bagi seorang muta'alim atau orang yang belajar dan mu'alim seorang pengajar secara mutlak boleh menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran meskipun haid. Ini mutlak. Sehingga ini ibu-ibu kalau niatnya belajar, apalagi yang belum hafal Quran atau membaca saja masih, mohon maaf, masih agak belekak-belekuk, diniatkan aja belajar. Maka di situ ada yang memperbolehkan secara mutlak untuk membawa Quran, membawa Yasin, tahlil, boleh. Kemudian di Hanabilah atau mazhab Hanafi itu yang terpenting tidak menyentuhkan kulitnya manusia kepada mushaf itu boleh. Seperti dengan tangan yang ditutup, kain, terus menyentuh mushaf, membawa mushaf. Boleh, pakai kayu boleh. Jadi ini juga solusi. Apabila ibu-ibu ya takut haram misalnya ya, pakai Hanabilah ini, nyentuhnya yang penting dikasih penghalang. Kasih penghalang. Kasih kain atau pakai kayu atau pakai sendok umpamanya begitu. Atau diniatkan untuk belajar, itu aman. Berikutnya pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, ketika kegiatan Yasin tahlil atau sedang zikir atau sedang pengajian, kemudian ada azan, ini sebaiknya bagaimana? Apa yang diharuskan? Perlu kami jelaskan pada para pemirsa sekalian bahwa hukum menjawab azan itu bukan wajib, tetapi sunnah. Tetapi kesunahannya ini sangat kuat dan dijelaskan dalam banyak kitab, termasuk kalau kita di dalam mazhab itu ada dalam Adhkar An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan kalau terjadi pertentangan antara dua hal yang menuntut sunnah, satunya zikir, satunya jawab adzan, bagaimana? Zikirnya disuruh berhenti dulu, jawab adzan dulu, kemudian diteruskan zikir sesudah jawab adzan. Begitu juga kalau kita zikir, kita kegiatan, kemudian ada orang salam, zikirnya berhenti dulu, jawab salam dulu, kemudian kembali ke zikir. Yang tidak boleh sholat, kalau sholat memang tidak boleh disela-selai ya. Kalau sholat, ini kalau zikir yang lain. Termasuk gini, sedang zikir biasa atau kegiatan, ada orang bersin mengucap Alhamdulillah, maka kita sebagai orang Islam disunahkan untuk mendoakan yarhamkallah. Nah, itu zikirnya berhenti dulu, jawab yarhamkallah dulu, baru melanjutkan zikirnya. Begitu juga kalau melihat kemungkaran, segera mampu ingatkan, berhenti dulu zikirnya. Habis ingatkan terus lanjut zikirnya. Ataupun memerintahkan ma'ruf, memerintahkan sesuatu yang baik. Nah, itu berhenti dulu. Ya umpamanya ini sedang zikir, sampingnya itu ada orang wudhu, nggak jauh dari situ ada orang wudhu. Misalnya musola yang dekat dengan tempat wudhu. Kemudian ketika berwudhu, orang ini wudhunya kurang pas atau sunnahnya belum dilaksanakan. Kita ingatkan di situ, Pak, itu harusnya demikian, gitu ya. Misalnya membasuh wajah seharusnya lebih baik itu yang luas, diperluas basuhannya. Tangan juga begitu, basuhannya diperluas, kaki diperluas. Kemudian jenggotnya disela-selai dan sebagainya. Itu boleh sambil mengingatkan itu, kemudian diteruskan zikirnya.
Inilah hasil Bahthul Masail Sabtu Malmahat 3 Desember 2022 dalam rangka peringatan 1 abad NU di Kecamatan Belingi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.